Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Indah di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla hari ini? Bu Indah berharap semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya walaupun belajarnya masih di rumah. Tentunya teman-teman di rumah serta ayah bunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum belajar yuk sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Insya Allah teman-teman kita masih belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan dengan subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Teman-teman akan belajar bersama Bu Indah hari ini dengan muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Pertama teman-teman akan belajar PPKN terlebih dahulu ya, sudah siap kan? Oke deh, kita mulai yuk. Saksikan slide selanjutnya ya. Kerjasama dalam keberagaman. Persatuan dalam keberagaman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Persatuan dalam keberagaman dapat terwujud karena sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, dan saling bekerja sama. Seperti contoh berikut ini, kerja bakti adalah kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Kita dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman ketika melakukan kerja bakti, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika kerja bakti di sekolah, semua siswa harus mau bekerja sama. Ketika kerja bakti di rumah, semua anggota keluarga harus mau bekerja sama. Rukun dalam kegiatan olahraga. Permainan kasti adalah jenis olahraga berkelompok. Dalam olahraga kelompok, kita akan bermain dengan banyak teman. Mereka bisa saja berbeda agama ataupun suku bangsa dengan kita, seperti gambar berikut ini. Olahraga kasti adalah olahraga kelompok yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Namun, kita harus tetap menjaga kekompakan saat bermain. Kita juga harus bersikap sportif terhadap lawan bermain. Sikap sportif dalam bermain dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Rukun saat bermain dengan teman. Perhatikan kembali keberagaman yang ada di sekitar kita. Tentunya, teman-teman di rumah memiliki teman yang berbeda agama, suku bangsa, asal daerah, kegemaran, dan lain-lain. Meskipun berbeda-beda, kita harus bermain dengan rukun. Semua anak harus bermain sesuai aturan. Jika ada teman yang mengalami masalah, kita harus saling membantu. Seperti contoh berikut, menolong teman tanpa melihat perbedaan merupakan sikap menjaga persatuan dan kesatuan saat bermain. Selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Teman-teman masih semangat kan? Alhamdulillah, yuk kita lihat slide selanjutnya. Penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri,
nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Fitri adalah salah satu siswi SD Erlangga. Fitri mempunyai kartu pelajar seperti contoh berikut ini. Pada kartu pelajar milik Fitri, nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata. Penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan contoh berikut. Pertama, pukul 7 dapat ditulis pukul 07.00. Pada pukul 7, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 7. Contoh kedua, pukul 10:30 dapat ditulis pukul 10.30. Pada pukul 10.30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10:30. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Teman-teman sudah belajar kan tentang penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Berikutnya kalimat tanya. Teman-teman masih ingat kan tentang kalimat tanya? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri dari apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Seperti percakapan berikut ini. Yang pertama, apakah adik sudah mandi? Sudah kak, maukah kakak membantu aku belajar membaca? Tentu saja adikku. Dalam percakapan Nina dan Adi terdapat dua kalimat tanya teman-teman. Yang pertama, apakah adik sudah mandi? Kemudian kalimat tanya yang kedua adalah, maukah kakak membantu aku belajar membaca? Sekian pembelajaran tematik pada hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jadilah anak yang soleh dan soleha, dan menjadi anak kebanggaan ayah bunda. Sekian dari Bu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.